ya. Ibu Iya. terlebih dahulu. Kita lengkap sih selalu. Oh iya, coba ibu cek ya. Iya, Bu. Oke, yang pertama Sabrina. Hadir, Bu. Oke, Fatan. Hadir, Bu. Nadine. Hadir. Afrian. Hadir. Arum. Hadir. Dika. Hadir. Tasya. Hadir, Bu. Emil. Hadir. Nina. Hadir. Oke. Alia. Hadir. Vio. Hadir. Tata. Hadir. Talia. Hadir, Bu. Irham. Hadir. Mona. Hadir. Oke, memang benar. Kita bolos. Oke, teman-teman semua keren sekali ya. Iya. Lalu sebelum kita melakukan kelas bimbingan klasikal di pagi hari ini, Ibu mau minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Silakan. Baik, sebelum memulai bimbingan pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Oke, terima kasih ya Mas Emil. Oke teman-teman, di sini teman-teman udah pada tahu nggak kira-kira kita hari ini mau melaksanakan bimbingan klasikal tentang apa? Tentang apa ya? Kasih tahu ya sebenarnya. Cluenya dulu. Sebentar, gini deh. Kalau pertemuan minggu lalu teman-teman ingat nggak tentang apa? Tentang FOMO ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pada pertemuan kali ini kita akan melakukan bimbingan klasikal, yang mana kan kalau pertemuan selanjutnya kita melakukan sosiodrama ya teman-teman ya. Iya. Hari ini kita akan melakukan bimbingan klasikal. Nah teman-teman udah pada tahu belum sih kira-kira kalau materi minggu lalu ini FOMO kan tentang apa tuh FOMO? Ikut-ikutan. Berarti kita tentang apa? Perkembangan teknologi. Betul sekali, tentang perkembangan teknologi ya teman-teman ya. Berarti kalau pada hari ini tuh masih ada tuh materinya sambungannya tentang perkembangan teknologi. Apa ya? Apa ya? Kira-kira nih apa yuk yang lagi sering banget kita lihat tren. Oke tren. Terus apa lagi? Viral. Viral betul. Terus oke scroll TikToknya kayaknya Mbak Veloci. Sekali. Oke, apa yang terjadi Kak dengan scroll TikTok itu Mbak? Kecanduan. Kecanduan terus Gak bisa tidur. gak bisa tidur. Oke, berarti teman-teman apakah pernah mengalami hal seperti itu? Setiap hari iya. Oke, berarti Kamu parah banget. itu merupakan hal yang baik atau buruk sih teman? Sip, betul sekali, pintar sekali teman-teman di sini. Itu merupakan perilaku yang buruk. Sehingga harus kita apa teman-teman? Betul, harus kita hindari, harus kita jauhi, kalau bisa harus kita cegah. Nah teman-teman, itu semua itu ada namanya teman-teman. Kebiasaan scroll TikTok tadi itu yang tadi katanya Mbak Arum ya viral. Terus tadi katanya Emil apa? Kecanduan, viral juga. Nah, jadi teman-teman pada pagi hari ini kita akan belajar tentang yang namanya doom scrolling. Nah, doom scrolling itu apa? Jadi teman-teman, doom scrolling itu adalah kebiasaan buruk teman-teman yang suka scroll, tapi scrollnya itu berita yang negatif. Oh my God. Iya. Nah, itu tentang apa tuh teman-teman? Selingkuh. Kan? Nah, ketika teman-teman membaca berita buruk ya, bisa dibilang kan Iya. selingkuhan. Reaksi teman-teman seperti apa? Unfollow, blok akun. Kesel apa lagi? Blok. Cari tahu terus, Bu, sampai nggak bisa tidur. Nah, betul sekali teman-teman. Berarti kan membawakan dampak yang buruk ya sampai nggak bisa tidur loh itu. Nah, karena itu nih kita akan membahas lebih lanjut tentang apa sih doom scrolling itu, tentang apa sih dampaknya, terus bagaimana cara menanggulanginya kita akan bahas pada pertemuan bimbingan klasikal pagi hari ini. Oke. Nah, tentunya nih teman-teman, kita membahas tentang doom scrolling itu harapannya apa sih ya tadi? Harapannya agar teman-teman tuh bisa terhindar dari kebiasaan doom scrolling dan bisa menghasilkan scroll yang bermanfaat untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan seperti itu ya teman-teman. Iya. Sip. Karena ini nampaknya teman-teman semuanya nih semangat membara ya, tapi ibu pengen nih melihat teman-teman lebih semangat lagi, lebih ceria lagi. Ibu akan ajak ice breathing teman-teman. Breakingnya mudah saja ya teman-teman ya, biar kita lebih cepat untuk melakukan bimbingan klasikalnya. Oke, jadi ice breakingnya itu kalau ibu bilang pagi, teman-teman teguhnya ti.
3. Oh iya. Kalau ibu bilang siang berarti tepungnya 2. Oke, kalau ibu bilang malam 1. Salah, tapi diam. Ibu coba dulu kali ya. Pagi, siang, malam. Nah, oke, udah siap ya? Oke, kita mulai ya. Kita mulai ya. Pagi, 3 ya. Iya. Kurang fokus nih. 3. Pagi, siang, malam. Dia kalau malam nggak tidur. Ayo, nggak tidur. Oke, kita coba terakhir ya, sekali lagi ya. Pagi, malam, siang, pagi, siang. Oke, tepuk tangan. Oke, sip teman-teman. Semangatnya udah kelihatan sekali ya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ya melakukan bimbingan klasikal. Nah di sini aku menjelaskan terlebih dahulu nih bagaimana kita akan melaksanakan bimbingan klasikal nantinya. Jadi nanti ibu akan membagi teman-teman semua di sini itu menjadi 3 kelompok, yaitu tim A, tim B, dan tim C. Di mana tim A dan tim B akan menjadi pemain, gitu ya. Dan tim C akan menjadi observer. Oke, ada yang tahu observer itu apa? Sip, betul sekali. Jadi nanti tim C sebagai observer yang akan mengamati sesi berjalannya permainan seperti itu ya. Nah, di sini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal dengan permainan simulasi. Wow sekali. Dengan permainan simulasi. Oke, di sini Ibu buka terlebih dahulu ya permainan simulasi. Apa ya, Ibu? Iya, Bu. Jangan sotoy. Yap, betul sekali teman-teman. Jadi ini adalah monopoli atau yang bisa disebut Mapura. Monopoli kartu interaktif. Oke, betul sekali. Nah, teman-teman, karena kan ini monopoli, jadi secara garis besar kita bermainnya sama saja seperti Monopoli. Oke, iya ini ada apanya? Ayo, ini namanya pion. Di sini ada 2 pion. Terus di sini nanti melempar Oke, terus di sini juga ada beberapa kartu teman-teman. Kartu kan biasanya kalau monopoli itu isinya apa sih? Isinya rumah, Hotel gitu ya, kesempatan. Tapi kita ganti. Di sini ada isinya yang pertama bright card. Bright card itu bentuk gambarnya ini Apa ya, tuh, bright card? amplop ya Bu. Betul sekali, bright card. Ada yang tahu nggak bright card itu apa? Pesan. Iya, Pengetahuan. Iya betul. Fakta. Seperti sisi fakta. Betul sekali teman-teman. Jadi lebih tepatnya bright card itu berisikan fakta. Nah, fakta tentang apa? Fakta tentang materi kita. Apa tadi materi ini? Oke, betul sekali. Terus ini ada kartu kedua yaitu namanya brick card. Brick card. Ya, ayo coba ada brick card. Jangan ya. Oke, ada yang tahu nggak brick card itu apa? Brick card ya teman-teman ya. Apa itu? Bentuknya puzzle ya. Iya, ini puzzle nih ya tantangan. Dan yang terakhir ada main card. main. Berarti seputar tentang pertanyaan. Oke, good job. Nah, karena ini sudah dibeber terkait cara bermainnya, terus juga kartu-kartunya, di sini Ibu hampir kelewat ya membagikan Kelompok. tim-timnya teman-teman. Oke, ini langsung Ibu bagi random saja ya. Oke, Bu. Oke, tolong disimak dan dengarkan baik-baik ya. Oke. Tim A. Yang pertama ada Fatan, Arum, Emil, Vio, dan Talia. Udah lengkap? Oke. Tim B selanjutnya yaitu Nadine. Mana Nadine? Saya. Oke. Dika, Nina, Tata, Mona. Saya. Oke. Dan yang terakhir tim C sebagai apa tadi tim C? Good job. Ada Sabrina, Afrian, Irham,
dan Alia. Oke. Waduh. Ya sudah. Ini semua sudah dipanggil ya namanya? Sudah. Oke, sip. Sekarang Ibu mau teman-teman untuk tim A ada di sebelah kanan Ibu, tim B ada di sebelah kiri Ibu, dan tim C atau observer di sebelah kanan kiri di depannya. Iya. Oke. Mona, kita satu tim. Iya. Wow, kamu gak sabar. Besti. Agak sana dong, Besti sempit nih. Iya, sana dong. Betul sekali. Oke, teman-teman sudah pada siap semuanya? Sudah. Siap ya. Oke, di sini karena ini ada tim A dan tim B, kita harus menentukan tim mana dulu nih yang akan bermain lebih dulu. Dengan apa? Dengan sweet. Oke, boleh perwakilan tim A dan tim B untuk sweet terlebih dahulu. Tim B, Tata dulu. Oke, silakan. Batu gunting kertas. Batu kertas dong. Iya, iya. Sudah enggak apa-apa. Udah guys, jangan apa-apa. Oke, tenang. Tim B ikhlas kalau teman dulu. Iya, curang Bu, curang. Oke, dapat apa tim A? Tim A boleh dapat main terlebih dahulu. Oke. Oke, pilih yang mana nih tim A? Mau yang merah? Merah. Hitam dan hitam. Boleh. Hitam juga berani. Oke. Ini sudah pada ready? Sudah pada siap? Ready. Oke, teman-teman, sebelum itu Ibu ingin menginformasikan ya. Jadi nanti kita bermain 1 kali putaran. Tim siapa duluan yang nanti sudah melewati angka mulai, berarti dinyatakan sudah selesai. Jadi menunggu tim yang belum selesai. Dan juga di sini observer ini bisa membantu teman-teman ya, atau bisa banget nih berdiskusi, terus juga menjawab entah itu pertanyaan ataupun tantangan yang nanti didapatkan oleh tim A dan tim B. Seperti itu ya. Terus juga di sini Ibu akan membagikan lembar observer nih kepada teman-teman. Karena kan tadi teman-teman yang mencatat ya atau mengobservasi jalannya permainan kita. Oke, ini sudah pas ya? Sudah dapat semua? Sudah. Oke, Ibu persilakan untuk tim A bermain terlebih dahulu. Silakan. 6. Oke. Aku anuin ya. Ya, nggak apa-apa. Marika. Silakan diambil. Ya. Dua apa ya? Apa tuh dibaca yang keras, Mas? Oke. Apakah kamu pernah merasa gelisah setelah melihat berita di media sosial? Ceritakan. Oke, Cerita. silakan. Aku mau cerita. Oke, silakan. Pernahkah merasa gelisah ketika melihat berita di media sosial? Sangat pernah, teman-teman dan ibu guru. Seperti apa tuh, Mbak? Jadi ketika saya melihat berita mengenai orang yang selingkuh tadi seperti kata teman-teman, itu saya merasa sangat gelisah, Ibu. Itu saya memikirkan perasaan korban. Bagaimana di sana dia, ya Allah, kasihan sekali, Bu. Itu saya merasa gelisah, Bu, pada saat itu. Oke, berarti memang namanya membuat gelisah ya teman-teman. Iya. Dari tim A adakah tambahan lagi atau mungkin pernah merasakan hal yang serupa? Mungkin ya sama, Bu. Sama, Bu. Oke, dari tim B ada nggak? Iya Bu, seperti yang sudah dibilang sama Arum, kita kesel banget dan marah. Terus kita tuh jadi kayak apa ya Bu? Kan ini kan viral ya Bu, jadi kayak kepo terus lanjut Iya. terus sampai bahkan sampai malam, sampai larut malam itu nggak lihat jam Bu, karena saking kita Iya. tuh terlalu Takut masuk, ketinggalan. iya terlalu masuk dalam berita-berita itu, meskipun menyebalkan ya Bu. Oke, dari tim observer pernahkah ada yang juga merasakan? Sama sih Bu, seperti yang dirasakan oleh teman-teman lainnya. Kan kita kalau misalnya scroll-scroll kayak gitu akhirnya kita jadi kepo ya Bu. Nah, Betul. biasanya kalau kepo kita jadi kayak yang awalnya ngantuk itu jadi hilang gitu Bu ngantuknya. Akhirnya kita kayak scroll kemana-mana, jadi ya jam tidur kita terganggu juga. Betul teman-teman. Jadi berdasarkan apa yang menjadi pengalaman kalian, sebenarnya tuh kalian tuh juga sudah pernah merasakan yang namanya doom scrolling teman-teman. Nah tadi yang kalian ceritakan itu bisa masuk ke dalam dampaknya. Oh, seperti dampaknya. itu. Nah apa sih yang tadi dirasakan seperti dari Mbak Arum tadi ikut Ikut sesal.
Gelisah itu kan berarti kan mempengaruhi emosi Kita. Betul. Terus tadi dari Mbak Sabrina sama Mbak Mona bikin ketagihan ya. Jadi kayak ada dorongan yang membuat kita untuk terus scroll sehingga membuat apa? Insomnia, tidurnya malam nggak bisa tidur seperti itu ya. Jadi itu masuk ke dalam salah satu dampak dari doom scrolling. Lanjut untuk tim B silakan. 6 amin ya. Iya, 6 deh kayaknya. Satu deh, satu. Berapa sih? 1, 2. Oke, bisa dibaca. Tuliskan satu aktivitas seru yang bisa menghentikan scrolling media sosial malam hari. Lalu bacakan ke teman di sebelah. Oke. Oke Bu, kalau aku itu penggantinya itu belajar Bu. Masya Allah, pintar sekali. ya. Jadi aku itu selain scrolling, aku juga belajar juga setiap malam. Jadi baca buku, terus baca pelajaran-pelajaran buat besok gitu Bu. Oke, berarti keren sekali ya. Ini semangat belajarnya sangat tinggi nih ya Mbak Dina. Oke, dari tim ini apakah ada tambahan? Atau Membantu orang tua, Bu. Oke, sip, berbakti sekali. Dari tim A? Mengaji dan berzikir, Bu. Dari tim C atau Ustadz? Mengaji juga? Olahraga Bu. Olahraga itu biasanya. Benar sekali teman-teman. Jadi itu bisa masuk ke dalam salah satu pencegahan ya teman-teman ya dari doom scrolling ini dengan apa? Dengan tadi ada yang ibadah, mengaji, ada yang olahraga, ada yang belajar juga. Nah itu kita jadinya itu bisa mengimbangi ya teman-teman ya antara waktu belajar, antara waktu ibadah, antara waktu untuk istirahat atau bermain HP. Iya, Bu. Jadi itu masuk ke dalam salah satu caranya mencegah doom scrolling yaitu menyeimbangkan kegiatan harian kita. Oke. Gitu. Syuk. Next. Yuk lanjut. Satu. Oke. Ini aduh. Dapat apa tuh? 1, 2, 3. Gift itu apa, Bu? Gift? Gift. Hadiah. Hadiah ya. Hadiah Mbak Nina. Jadi ini tim A baru main udah dapat hadiah ya. Wow, hadiah. Dibagi-bagi ya. Alhamdulillah bantu Bapak. Keren. Oke. Oke, bisa lanjut ya. Yuk guys. Jangan mau kalah ya. 10 ini. Gimana nih Mas? Ini kalian baca deh. Sebutkan Apa tuh? 3 dampak negatif doom scrolling dalam waktu 10 detik. 1, 2, 4. Oke, semua 3 ya. Keren sekali ya, belum 10 detik sudah menyebutkan dampaknya. Yang dampaknya tadi sudah dibahas di awal ya teman-teman, yaitu apa tadi? Betul sekali teman-teman. Jadi memang salah beberapa dampaknya itu dari doom scrolling itu yang pertama itu ada insomnia ya teman-teman ya, yang tadi nggak bisa tidur karena terus-terusan ada dorongan untuk scroll, terus juga ada apa? Ada kecanduan. kecanduan. Satu lagi apa? Membuat Stres. karena yang reaksi membuat emosi tidak stabil. Betul Ibu. Oke, lanjut. Kelompok A. Coba peruntunganmu. Right. Oke, Gua jepuin. Makasih ya. Wow. ayo dibaca yang keras. Otak terjebak algoritma negatif. Tahukah kamu? Otak kita itu punya negativity bias. Lebih gampang fokus ke hal buruk. Algoritma media sosial tahun ini, makanya sering banget kita menampilkan konten-konten negatif yang bikin kita terus scroll di media sosial. Ini jebakan teman-teman. Jebakan dari canggihnya teknologi agar kamu terus mantengin layar di HP kalian. Oke, Oke, jadi itu tadi apa kartu break ya? Berarti Iya, fakta menarik tentang Doom scrolling. Oke,
bahwa kita punya negativity bias yang mana kita terus-terusan memegang satu hal yang tidak baik buat kita. Oke, betul sekali. Berarti seperti ada dorongan kuat ya teman-teman ya untuk melakukan scroll terus-terusan. Nah, dorongan kuat itu masuk ke dalam salah satu ciri-ciri doom scrolling juga. Jadi kalau teman-teman merasa kayak berita ini menarik tapi ini negatif, terus teman-teman tetap stalking terus menerus lama, nah itu berarti masuk ke ciri-ciri doom scrolling, yaitu masuk ke dalam dorongan yang kuat untuk mencari informasi yang negatif. Oh, seperti itu. Oke. Baik, next. Yuk guys, di anu gak? Oh iya, jauh banget. Amin ya. Ya, anuin aja. 1, 2, 3, 4. Oh aku deh, ya udah boleh. Doom scrolling lahir dari pandemi. Istilah doom scrolling ini memang booming banget di tahun 2020, persis saat pandemi COVID-19 melanda dunia. Nah, fenomena ini muncul karena banyak dari kita terus mencari informasi di tengah ketidakpastian yang bikin cemas. Cemas sekali. Jadi doom scrolling ini lahir dan booming itu di tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Iya, betul sekali teman-teman. Nah, kira-kira dari teman-teman tim A, tim B atau tim C, kira-kira kenapa sih kok bisa disebut lahirnya itu dari waktu COVID-19? Saya. Oke, boleh. Kenapa Karena teman-teman? Ibu waktu COVID-19 itu kita kan dirumahkan, nggak boleh keluar. Jadi aktivitas kita itu jadi terhenti. Jadi kegiatan kita itu selalu berada di rumah dan akhirnya kita berkutatnya itu dengan HP dan terus menerus scrolling itu tadi gitu. Ih bener banget. Good job. Pinter sekali. Pintar ya dia. Pinter dong, 12 per 2 kan gak ada. Oke teman-teman. Jadi menambahi tentang apa yang disampaikan Mbak Sata ya teman-teman ya. Jadi memang ini tuh doom scrolling itu muncul ketika COVID-19. Kenapa? Karena kan kita banyak diisolasi, terus juga nggak boleh kemana-mana. Jadi kita berkutat ya di HP aja. Terus juga banyak berita negatif tentang kematian, tentang kalau kita bertemu seseorang, gitu ya. Terus tentang lockdown juga, gitu kan sangat viral banget dan itu memang mempengaruhi tingkat emosional yang membaca. Ada yang membuat stres, terus juga ada yang membuat ketakutan, entah takut kena COVID atau bahkan takut sampai meninggal. Iya. Lanjut. Jalan 2 kali Bu. Nih, sampai main cardnya. Nggak main-main. Silakan dibacakan. Apa saja dampak negatif yang kamu rasakan setelah terlalu lama di depan layar? Oh, apa tuh? Ini Bu dampaknya, matanya sakit. Terus Bu pasti kayak merasa jadi pusing. Terus juga malah nggak bisa tidur Bu biasanya. Betul sekali, pusing, nggak bisa tidur. Ada lagi? Saya Bu. Boleh. Biasanya kalau misalnya terlalu lama di layar itu jadi bosan dan nggak tahu mau ngapain lagi. Iya. Biasanya habis itu linglung Bu. Linglung ya. Kehilangan aktivitas lainnya gitu. Iya. Oke, dari teman-teman yang lain. Boleh nih, dari Dokter Panas Bu badannya. Kenapa tuh? Jadi panas badannya. Oh, kayak merasa meriah. Iya. Oke, terus dia lapar. Lapar. Oke, benar sekali teman-teman. Jadi dampaknya itu memang tidak hanya ke pikiran emosional kita saja ya atau reaksi saja, tapi juga bisa mempengaruhi ke kesehatan. Ada yang pusing juga. Terus ada tadi yang merasa meriang ya karena keseringan lihat HP gitu. Terus juga ada lagi nih terkadang itu doom scrolling itu kalau kita baca-baca berita buruk itu bisa membuat asam lambung kita naik. Oh my god. Jadi kayak rasanya tuh biasanya tuh ada memang yang tiba-tiba kayak mau muntah gitu. Nah itu tandanya berarti asam lambung dia tuh naik karena melihat berita-berita yang buruk. Oh iya sih, relate sih. Kadang sering sih Bu. Baru tahu aku. Betul. Lanjut. Oh kita guys, Iya Bu. 1, 2, 3. ayo. Wah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lu baca ya. Oke. Apa alasan utama kamu membuka media sosial secara terus-menerus? Pasti dia talking. Siapa yang buka? Nanti Stalking mantan Bu.
Jadi Banding apa sama. tadi seperti pas di tahun yang lalu? Betul sekali. Yes. Ayo, adakah lagi dari teman-teman? Banding sama. Aksesnya mudah. Betul, karena aksesnya mudah. Betul sekali teman-teman. Jadi tadi yang disebutkan teman-teman itu masuk ke dalam salah satu penyebab dari doom scrolling itu sendiri. Pastinya yang pertama karena apa? Karena kalian itu takut untuk ketinggalan informasi atau FOMO tuh ya teman-teman ya. Jadi itu membuat kalian untuk terus untuk scroll apa ya ini scroll biar tidak ketinggalan informasi. Nah, scroll tadi itu terjadi karena apa? Karena kalian sudah kecanduan oleh media sosial. Jadi penyebabnya selain rasa ingin tahu yang takut ditinggal itu, yang kedua itu adalah kecanduan media sosial. Dan yang ketiga tadi benar yang dikatakan oleh Mbak Alia, yaitu karena akses yang mudah dibuka. Betul. Jadi aksesnya sangat mudah sekali. Jadi kita bisa untuk mencari informasi itu secara terus-menerus. Seperti itu. Scary ya? Iya. So scary. Sangat menakutkan. Oh my god. Silahkan. Tiga. Aku gunakan ya. Ya, 1, 2, 3. Break card. Ayo break. Tunjuk satu teman dan ajak dia menyebutkan 2 cara mencegah doom scrolling. Nah, gimana tuh? Silahkan. Iya. Seperti apa tuh Mbak? Jadi melakukan kegiatan yang lebih positif lagi. Lalu juga menyadari bahwa doom scrolling banyak dampak negatifnya. Betul. Ada lagi baru menambahkan? Rajin mengaji. Betul sekali, rajin mengaji. Oke, dari teman-teman tim B adakah caranya? Cukup membatasi. Nah betul. Oh iya. Membatasi HP. Good job. Dari tim C atau server ada nggak? Menyeimbangkan kegiatannya, Bu. Betul sekali. Oke, jadi nggak ada yang salah. Semua benar ya teman-teman ya. Mulai dari apa tadi? Menyeimbangkan kegiatan. Terus tadi juga agar terhindar dari informasi-informasi yang buruk, kita harus memilah dan memilih. Betul sekali teman-teman. Jadi caranya tadi ada 3 ya teman-teman ya. Yang pertama membatasi. Yang kedua memilah dan memilih apa? Berita atau informasi. Oke, good job. Ini siapa nih terakhir belum sampai finish? Ini dua. Tim B sudah sampai finish. Oke, sip, lanjut. Iya. Nika. Oke. 1, 2, 3. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu sedang doom scrolling bukan sekedar scroll biasa? Kalau saya biasanya waktu sholat terlewat Bu. Oh iya. Kan gara-gara doom scrolling. Oke, betul. Berarti itu masuk ke masuk ke kegiatan yang menjerumuskan ke doom scrolling. Ada lagi nggak dari teman-teman? Berita yang ditelusuri itu negatif. Oke, betul sekali. Ada lagi? Ayo, boleh nih teman-teman. Saya Bu, kalau misalnya lagi lihat-lihat dan scroll itu kita jadi kesel, marah, emosi, sedih terus ya itu Terbawa suasana. Jadi terbawa suasana Yes. emosinya itu. Betul sekali. Dari teman-teman kiri saya ada nggak? Atau kanan saya? Sama sih, Bu, kurang lebih. Seperti Biasanya sampai kelupaan tugas sekolah juga. betul sekali. Itu yang paling berbahaya teman-teman ya. Iya. Semua bahasa jadi 12 IPA 2 tidak disalahi. Oke, good job. Terima kasih tim A, Bu, tim B, sudah dan finish tim semua, C. Bu. Oke, karena ini dari tim A dan tim B sudah menyelesaikan permainan ini dan kita sudah menggali banyak sekali informasi terus juga tantangan ya terkait oleh permasalahan doom scrolling ini. Nah, di sini saya mau nih untuk teman-teman yang ada di kanan saya yaitu tim C atau observer dan di sebelah kiri saya, satu orang di sebelah kanan dan satu orang di sebelah kiri untuk membacakan nih apa saja yang didapat, informasi apa saja yang didapat setelah permainan simulasi ini. Silakan. Boleh. Dari permainan ini saya pribadi dan mungkin teman-teman semua juga mendapatkan ilmu yang
baru mengenai doom scrolling ini, ya kayak dampaknya, terus ciri-ciri seperti apa, terus cara mengatasinya seperti apa juga. Oke, betul sekali, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya perwakilan dari saya Ibu. Boleh. Setelah diamati juga, tadi teman-teman juga enjoy banget ya mainnya, kayak antusias sekali. Ada kelompok A dan juga kelompok B. Tadi juga banyak mengungkap pengalaman pribadi ya Ibu mengenai mereka tuh tersadar kalau sedang dalam fase sudah sampai dalam doom scrolling ini begitu, sehingga mereka sampai lupa untuk mengerjakan tugas, lupa sholat, sampai lupa kalau sampai terbawa suasana dengan berita yang lagi di scroll gitu Ibu. Lalu dampaknya untuk doom scrolling ini tentunya seperti kecanduan dan juga gelisah sampai mengakibatkan stres, insomnia begitu Ibu. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Tasya, Mbak Tasya, maaf karena ada dua ya, Mbak Tasya dan ini ya Mbak. Oke, sekali. Baiklah, karena dari tim J sudah, sekarang dari tim Hani boleh perwakilan siapa yang mau membacakan atau mengungkapkan? Ketua. Oke, ketua kelas silahkan. Kurang lebih sama seperti yang disampaikan mbak-mbak yang bercahaya itu Bu. Dari yang sudah kita lakukan pagi hari ini itu kita mendapatkan pelajaran baru. Bahkan saya yang awalnya tidak tahu apa itu doom scrolling Bu. Doom scrolling. Maaf baru tahu, jadi enggak. Biasa. Sekarang sudah tahu apa itu definisinya, dampaknya, dan cara mencegahnya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu dong buat Iya. Boleh dari aku. Hari ini sangat seru banget Bu. Jadi kita mesti nggak cuma belajar aja tapi juga bermain. Jadi sangat menarik dan kita tahu apa itu di dalam mereka tadi break, terus satu lagi apa itu main. Jadi sangat banyak wawasannya hari ini. Jadi kita sangat senang. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, dari apa yang tadi sudah diungkapkan semuanya benar ya teman-teman ya. Dan itu akan menambahkan beberapa informasi yang mungkin belum terbuka ya teman-teman yang di kartu-kartu ini gitu. Yang pertama yaitu terkait ciri-ciri teman-teman. Tadi sudah sempat disinggung ya terkait ciri-ciri doom scrolling sendiri itu ada yang ketika viral ya, ketika ramai. Seperti apa tadi? Terus perselingkuhan. Jadi doom scrolling itu bisa diangkat ya, bisa kita rasakan tuh ketika ada waktu-waktu viral. Lalu yang kedua yaitu ketergantungan. Kenapa ketergantungan? Ya karena tadi beritanya lagi viral, ketinggalan. Betul sekali. Nah karena kita ketergantungan sehingga ada ciri-ciri lagi yaitu apa? Kuatnya dorongan untuk ada dorongan kuat untuk kita selalu melakukan scroll. Jadi banyak ciri-cirinya tadi ada 3. Yang pertama yaitu Oke, betul sekali. Itu merupakan ciri-ciri. Sedangkan penyebabnya tadi juga sempat kita singgung ya teman-teman. Yang pertama yaitu kecanduan. Media sosial. Terus akses yang mudah. Dan yang ketiga tadi apa? Takut ketika Homo. Betul sekali. Coba kita ulang ya. Tadi apa penyebabnya? Ada 3. Yang pertama yang kedua akses yang mudah. Yang ketiga ya betul sekali. Sehingga dampaknya apa? Yang pertama stres. 2 insomnia. Yang ketiga mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi kita ulangi lagi ya dampaknya. Yang pertama cemas, stres, insomnia, mengganggu aktivitas. Oke, dan yang terakhir tadi caranya. Yang pertama menyeimbangkan. Yang ketiga Oke, benar sekali teman-teman. Oke teman-teman, karena tadi kita sudah mengulas ya terkait fakta menariknya, dampaknya, penyebabnya, ciri-cirinya sampai juga dengan cara menanggulanginya.
aku akan membagikan nih LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, gunanya LKPD ini apa? Gunanya ini untuk memperkuat pendalaman materi teman-teman nih. Karena kan kita ini sudah mendapatkan materi ya, terus kita sudah belajar dan di sini Ibu ingin tahu seberapa kuat sih teman-teman ini menyerap materi yang kita bahas hari ini. Seperti itu. Oke, ini Ibu bagi terlebih dahulu. Bu, ini waktunya berapa menit? Singkat saja tentunya karena mudah 1 menit dari sekarang. Oke. Tenang. Oke, bisa dibaca. Warna kesukaanku. Kurang 1 Ibu. Kurang 1. Ini kelebihan. Ini kurang 1. Oke. Gampang banget ya. Sudah. Oke. Sudah Bu. Oke teman-teman, karena sudah semua saja kita membahas ya. Ibu ingin tahu nih teman-teman ada yang salah atau benar semua. Oke. Soal nomor 1 dan 2 bisa dibacakan oleh tim A. Baik Bu, yang pertama, kebiasaan menelusuri konten negatif secara terus-menerus itu masuk di Betul. Selanjutnya, Jenis konten beragam, hiburan edukasi, inspirasi atau informasi netral itu masuk ke scroll sehat. betul. Oke, dari 2 pertanyaan tadi ada yang berbeda? Sama. Oke, sip. Selanjutnya untuk tim B bisa membacakan nomor 3 dan 4. Ya. Untuk mencari hiburan, belajar atau update informasi secukupnya ini masuk ke scroll sehat. Next. Sulit berhenti meski merasa tidak nyaman itu masuk ke homeschooling. Ada yang berbeda teman-teman? Oke, good job. Dan yang terakhir nomor 567 dari kanan saya dan kiri saya. Kurang sadar terhadap efek buruk dan waktu yang terbuang, maksudnya ke doom scrolling. Oke, benar. Jenis konten didominasi berita negatif, konflik, tragedi, dan isu menakutkan masuk dalam doom scrolling. Betul. Yang terakhir. Dampaknya dapat meningkatkan wawasan dan mood masuk ke scroll sehat. Ada yang berbeda teman-teman? Sama semua. Terus ini ada yang terakhir teman-teman. Dampak doom scrolling bagi diri sendiri dan strategi pencegahan doom scrolling itu apa? Kalau dampak doom scrolling dan strategi pencegahannya untuk diri sendiri itu yang pertama kita itu jadi capek, terus habis itu kita juga stres, terus insomnia juga. Jadi kegiatan kita sehari-hari itu jadi terganggu karena kita sering melakukan doom scrolling itu tadi. Terus untuk strategi pencegahannya kita bisa mengganti dengan kegiatan yang lebih positif lagi. Terus kita bisa membatasi juga penggunaan HP kita. Terus kita bisa memilih dan memilah informasi mana yang baik untuk diikuti. Oke, good job, benar sekali teman-teman. Oke teman-teman, karena tadi sudah banyak hal ya teman-teman ya yang sudah kita bahas itu terkait dampaknya juga, terus ciri-cirinya juga, penyebabnya juga. Ini harapannya untuk teman-teman ini bisa menghindari atau bahkan jangan sampai mengalami yang namanya doom scrolling. Oke, bisa dikumpulkan terlebih dahulu teman-teman LKPD-nya. Baik Bu. Ini Bu. Oke, sudah semua? Sudah aman. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, karena kita sudah di penghujung nih. Penghujung apa teman-teman? Pembelajaran kita ya teman-teman. Ya di sini Ibu mau nih salah satu dari teman-teman menyampaikan bagaimana sih pesan dan kesannya teman-teman mengikuti bimbingan klasikal pada hari ini dengan materi tentang doom scrolling. Boleh, ayo. Saya Bu mau menyampaikan kesan. Oke, boleh, silahkan. Kesan pertama sangat menyenangkan karena saya juga berkesempatan untuk bermain dan juga mendapatkan informasi tentang doom scrolling ini, bagaimana kita melakukan kegiatan pembelajaran bermain menggunakan dadu serta mendapatkan informasi yang mana informasinya itu cepat melekat di dalam otak karena kita seru banget kita belajar. Oke, ada lagi Mas Fatan? Cukup Bu. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita. Oke teman-teman, karena tadi juga sudah kita membahas semuanya ya di sini, terus juga Mas Fatan menyampaikan kesannya, terus juga pesannya juga.
dari teman-teman sendiri adakah yang mungkin mau menambahkan atau mungkin ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Cukup Bu. Sudah diwakili kesempatan. Oke, Besok kita ngapain lagi Bu? Main lagi kan? Oke, untuk minggu depan tentunya akan ada permainan yang menarik lagi ya. Gak sabar nih. Iya, jangan sampai ketinggalan hadir di next bimbingan Kelas klasikal. Oke, soalnya di sini Ibu ada lembar evaluasi hasil itu dititipkan kepada ketua kelas. Bisa nanti Mas Emil kumpulkan di meja Ibu ya. Iya. Sabar ya. Sabar dulu. Oke teman-teman, di sini Ibu karena tadi Ibu meminta ketua kelas ya untuk membuka kegiatan kita dengan berdoa. Hari ini Ibu akan meminta ketua kelas juga untuk menutup dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Amin ya Allah. Baik Ibu ucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman karena sudah berperan aktif gitu ya dan juga inisiatif gitu ya untuk menjalankan bimbingan klasikal pada pagi hari ini, dan harapannya apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita diskusikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan apabila Ibu ada salah kata atau salah perbuatan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman ya. Iya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya bisa kita diskusikan melalui grup WhatsApp ya tentang apa, mungkin nanti Ibu akan minta bantuan teman-teman membawa apa atau apa, kita diskusikan di situ ya teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.